Penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan sudah masuk ke wilayah Jawa Barat. Ada 3 daerah di Jabar yang sudah terkonfirmasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah melakukan upaya agar penyakit ini tidak menyebar ke wilayah lain. Sebanyak 69 ekor sapi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terkonfirmasi terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Angka ini bertambah dari Rabu 11 Mei lalu yang hanya berjumlah 17 kasus. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya langsung melakukan pemeriksaan hewan di pasar hewan, penyemprotan cairan disinfektan, hingga berencana menutup pasar hewan mulai Jumat 13 Mei. Sementara menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, selain Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan Kota Banjar juga melaporkan ada kasus PMK pada hewan. Untuk Kabupaten Garut terdapat 346 ekor hewan, Kota Banjar 40 ekor hewan, dengan demikian ada 455 ekor hewan di Jabar yang terkonfirmasi positif PMK. Kepala DKPP Jabar, Arifin Sujayana mengaku, kini tim khusus sudah dibentuk di 27 kabupaten kota untuk menekan penyebaran penyakit ini. Ia juga menyampaikan 90% hewan berasal dari luar Jawa Barat. Minimnya checkpoint pemeriksaan menjadi tantangan menangani kasus ini. Ya banyak jalan tikus, karena checkpoint kita cuma 2 Pak, di jalan arteri, yaitu di Banjar dengan di Losari. Kalau yang masuk ke tol, ya kita juga sedang lakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Jalan Tol untuk ada posko lah di mana di jalan tol. Melihat penyebaran penyakit sudah masuk ke Jabar, rumah potong hewan di Kota Bandung juga melakukan antisipasi. Surat keterangan sehat serta bebas dari penyakit PMK adalah syarat masuk rumah potong hewan. Pemeriksaan lanjutan di RPH dilakukan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat. Saat akan dipotong, kita lakukan juga pemeriksaan, ada namanya antemortem termasuk postmortem setelah dipotong untuk lebih lagi meyakinkan bahwa hewan yang beredar kemudian yang akan dipotong itu sehat dan tentunya bebas dari PMK. Tak hanya itu, setiap ada kedatangan hewan, pengelola rumah potong hewan juga melakukan penyemprotan disinfektan khusus di sejumlah titik. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat. Ya, sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku mempunyai peluang kesembuhan yang berbeda-beda berdasarkan usianya. Hal ini disampaikan salah satu guru besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Sementara bagi hewan ternak yang belum terjangkit penyakit mulut dan kuku disarankan dilakukan disinfeksi kandang ditambah vaksinasi. Penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak sebenarnya mempunyai sifat self-limiting disease atau dapat sembuh sendiri khususnya bagi sapi dewasa. Meski tidak melakukan apapun, tingkat kesembuhan sapi dewasa bisa mencapai 97 hingga 99%. Sementara tingkat mortalitas atau kematiannya hanya 1 hingga 3%. Sementara bagi anak sapi yang berusia kurang dari 6 bulan, penyakit ini mempunyai tingkat mortalitas atau kematian 50 hingga 60%. Yang pertama adalah suppurative treatment untuk meningkatkan performa dari hewan itu. Hanya meningkatkan performa saja, diberikan vitamin-vitamin itu yang pertama. Yang kedua adalah mencegah terjadinya infeksi sekunder oleh bakteri. Ini diberikan antibiotik. Karena PMK ini oleh virus, maka tidak ada obat yang bisa mematikan virus. Untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku meluas, perawatan yang harus dilakukan adalah desinfeksi rutin dan membersihkan kandang. Hal ini penting dilakukan karena penyakit ini ditularkan melalui udara. Kalau belum ada vaksin loh ya, maka treatmentnya adalah desinfeksi. Membersihkan kandang dan memberikan desinfeksi. Supaya apa? Barangkali ada cemaran virus, itu bisa dimatikan dengan desinfeksi. Seberapa jauh penularan airborne ini, Pak? Jadi kalau kita bicara kemampuan virus ini menyebar, virus ini disebut sebagai airborne infection, suatu infeksi yang ditularkan melalui udara. Kemampuannya sampai 250 kilo. Upaya vaksinasi juga bisa dilakukan untuk hewan ternak yang belum terjangkit penyakit mulut dan kuku. Meski begitu, perlu dilakukan whole genome sequencing untuk mengetahui karakter atau strain virus. Penyakit dapat dicegah dengan vaksinasi jika strain virusnya sama.
Ya, whole genome sequencing itu gunanya untuk apa? Supaya nanti yang dari Aceh dan dari Jawa Timur itu tahu whole genome-nya. Apakah berbeda apa enggak? Kalau dinyatakan sama, maka satu produk vaksin untuk yang terjadi di Aceh maupun di Jawa Timur. Kenapa kok harus dua? Karena ini berjauhan. Mungkin disebabkan oleh virus yang berbeda strain-nya. Asalnya berai lama punya. Hingga 12 Mei 2022, beberapa kabupaten di Jawa Timur dan Aceh ditetapkan Kementerian Pertanian menjadi daerah wabah penyakit mulut dan kuku hewan ternak. Tim Liputan CNN Indonesia.